Kisah Mahabharata ini diawali dengan kebersamaan Raja Santanu, seorang raja besar Hastinapura, dengan seorang putri raja nelayan Satyawati. Santanu merupakan putra dari pasangan Raja Pratipa dengan Ratu Sunanda, keturunan Raja Kuru yang menurunkan keluarga para Pandawa dan juga Kurawa. Satyawati merupakan putri dari Basu, seorang raja Cedi. Ia dipungut oleh keluarga nelayan di tepi sungai Yamuna, dan keturunan Satyawati akan menjadi penerus dinasti Kuru. Raja Santanu dengan sabar menanamkan nilai-nilai positif kepada Satyawati bahwa ketenangan dan kedamaian itu tidak akan didapatkan dari perang. Satyawati pun berkata, mereka yang menghargai kesenangan pasti akan menghargai perdamaian. Mereka yang hanya memiliki kedamaian akan mencari kesenangan saja, dan bukankah kedamaian itu hanya didapat setelah perjuangan yang mulia? Raja Santanu hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Satyawati. Dan ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba seekor ikan mas besar muncul dari dalam air dan melompati perahu yang mereka tumpangi. Satyawati mengatakan bahwa ia sangat menginginkan ikan tersebut dan akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Ia pun segera melemparkan senjatanya untuk menangkap ikan tadi, hingga mampu menyeret perahu yang mereka tumpangi dengan sangat kencang. Namun Satyawati tetap memegang tali dan menariknya hingga tangannya terluka. Raja Santanu mengatakan bahwa ikan itu sangatlah kuat untuk ditangkap. Ia mengusulkan agar Satyawati segera melepaskannya. Namun Satyawati tetap berjuang demi mendapatkan ikan tersebut tanpa bantuan orang lain. Hingga akhirnya perjuangannya itu membuahkan hasil, dan ikan besar itu pun takluk dan berhasil ditangkapnya. Raja Santanu merasa kagum dengan kegigihan yang ditunjukkan oleh Satyawati, dan ia pun mengoleskan ramuan ke telapak tangan Satyawati yang sedang terluka. Satyawati berkata, "Yang mulia Santanu, kau adalah seorang pejuang besar, raja dari kerajaan besar seperti Hastinapura ini. Seorang raja seharusnya tahu kalau kekuatan tidak terletak pada tangannya, melainkan di dalam hati kita. Keinginan adalah kekuatan di dalam hati." Sementara itu di tempat lain, Iblis Sida beserta dengan pasukannya menyerang dan menangkap penduduk desa. Mereka membakar dan menghancurkan rumah-rumah para penduduk. Terlihat ada seorang anak kecil yang berhasil lolos dan melarikan diri. Namun para iblis melihatnya, dan Raja Iblis itu segera melemparkan kapaknya ke arah anak kecil yang sedang berlari tadi. Namun tepat di saat itu, Dewa Brata muncul dan berhasil menghancurkan kapak sang iblis. Tentu saja Raja Iblis sangat marah, merasa urusannya telah dicampuri oleh manusia lain. Mereka pun lalu bertarung dengan sangat sengitnya. Namun kekuatan Dewa Brata jauh berada di atas Raja Iblis tersebut. Iblis Sida akhirnya menyelah kalah dan menjelaskan kenapa bangsa raksasa sampai menyerang pemukiman para penduduk. Dewa Brata kemudian memberikan janji pada sang iblis bahwa keturunan Barata dan Iblis kelak tidak akan saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Dan di saat itu pula, melesatlah anak panah yang mengenai beberapa anak buah Iblis Sida. Panah-panah itu adalah milik tentara Hastinapura yang dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Raja Santanu kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang para iblis, namun berhasil dicegah oleh Dewa Brata. Santanu pun merasa heran bahwa ada orang yang telah berani melawan perintahnya tersebut. Kekuatan apakah yang telah dimiliki oleh pemuda itu? Dewa Brata berkata, bukti dari kekuatan ditunjukkan dalam sebuah pertempuran dan bukan dengan sebuah perintah. Sungai Gangga akan berhenti mengalir dan jalur Gangga akan menjadi jalan bagi mereka. Dewa Brata pun kemudian membidikan anak panahnya untuk menghentikan aliran sungai Gangga. Raja Santanu semakin keheranan dengan kekuatan yang dimiliki oleh anak muda tersebut. Ia pun bertanya tentang jati diri sang kesatria. Tepat di saat itu pula, Dewi Gangga pun muncul dan menjelaskan siapa sebenarnya anak muda tersebut. Dia tidak lain adalah putra Raja Santanu sendiri dengan Dewi Gangga yang telah lama berpisah selama 25 tahun. Di mana selama ini ia telah diasuh dan berguru langsung kepada Bagawan Parasurama. Dewi Gangga kemudian menyerahkan Dewa Brata kepada ayahnya. Dewi Gangga berkata, "Aku tidak akan jauh darimu anakku, kapanpun kau memanggilku, maka aku akan muncul di depanmu. Sekarang kau akan pergi bersama ayahmu, Raja Santanu. Tujuan dari hidupmu sekarang adalah mengabdi kepadanya." Sementara itu di tempat lain, di sebuah pinggir sungai, Satyawati tengah memetik bunga ditemani oleh para abdinya. Raja Santanu datang dan membawa sebuah kabar gembira bahwa putranya yang telah lama hilang kini telah kembali dan siap untuk menggantikan dirinya menjadi Raja Hastinapura yang baru. Satyawati pun sangat terkejut mendengar berita yang baru didengarnya itu.
Raja Santanu menawarkan untuk hidup bersama dengan Satyawati di istana, namun sang putri menolak dengan tegas. Satyawati berkata, "Ratu punya hak sebagai pewaris yang mulia, sedangkan yang tidak seperti itu lebih dianggap sebagai pelayan." Ia pun mengatakan akan lebih baik jadi nelayan daripada bertahan di istana hanya sebagai pelayan saja. Tentu saja, jawaban Satyawati ini sangat mengejutkan Raja Santanu. Ia pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa menyerahkan hak Dewa Brata sebagai raja ke tangan anak Satyawati nantinya. Namun keinginan keras Satyawati untuk menjadikan anaknya kelak sebagai Raja Hastinapura untuk menggantikan Santanu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Raja Santanu pun menjadi murka dan sebelum pergi ia berkata, "Ketamakan untuk seekor ikan emas akhirnya membuat tanganmu terluka Satyawati, dan ketamakan ini akan membuat hatimu terluka." Dengan perasaan yang kacau, Raja Santanu kembali ke istana dan sejenak ia menatap tahta kerajaan yang masih kosong, di mana sesaat lagi ia akan melantik putranya Dewa Brata menjadi putra mahkota kerajaan Hastinapura. Dewa Brata menyadari betul keresahan hati ayahnya itu, dan ia mencoba bertanya, namun Santanu menyembunyikan kegalauan hatinya tersebut. Acara penobatan Pangeran Mahkota pun berlangsung dengan meriah. Upacara dimulai dengan lantunan doa dan mani suci yang dipimpin oleh para Brahmana. Pakaian kebesaran dan segala atributnya dikenakan kepada Pangeran Mahkota Hastinapura, Dewa Brata. Namun suasana sukacita itu tidak dirasakan oleh Raja Santanu. Ia kembali teringat dengan kata-kata Satyawati dan luapan emosinya ia lampiaskan dengan menghancurkan sebuah patung di istananya. Kejadian ini dilihat oleh putranya Dewa Brata dan ia pun berusaha mencari tahu penyebab ayahnya sedang berduka. Dewa Brata pun lalu pergi memacu kudanya menuju tempat tinggal Satyawati dan ia menemui sang putri untuk memohon kepadanya agar Satyawati kembali menerima ayahnya sebagai pendamping hidupnya itu. Satyawati pun mengungkapkan bahwa dirinya juga merasa tidak bahagia karena jauh dari Raja Santanu. Namun ia menolak untuk kembali ke istana dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan beruntung tinggal di istana karena anak-anaknya nanti tidak akan menjadi raja baru di kerajaan tersebut. Dewa Brata mengerti arah pembicaraan dari Satyawati yang secara tidak langsung mengatakan bahwa dirinya telah merebut hak dari anak Satyawati sebagai penerus tahta kerajaan Hastinapura. Dewa Brata pun mengatakan bahwa ayahnya akan memiliki kedua kebahagiaan itu sekaligus. Ia pun segera berlalu dan menuju ke Sungai Gangga untuk mengucapkan sumpahnya itu. Dewa Brata mencabut belatinya dan menorehkannya ke telapak tangannya. Seketika itu air sungai bergolak dan petir pun menyambar-nyambar. Dewa Brata Bisma akhirnya tahu penyebab kegundahan hati ayahnya, Raja Santanu. Dewa Brata kemudian memutuskan untuk mengambil sumpah atas nama ibunya Dewi Gangga, bahwa demi membantu Satyawati menjaga keturunannya, ia akan tetap melajang seumur hidupnya, dan Dewa Brata juga bersumpah bahwa ia akan menghabiskan seluruh hidupnya sebagai pelayan Hastinapura dan bukan sebagai rajanya. Namun tepat di saat itu, Raja Santanu tiba dan mencoba untuk menghentikan tindakan Dewa Brata. Namun sumpah itu terlanjur diucapkan dan tidak mungkin ditarik kembali. Raja Santanu kemudian menghampiri anaknya dan menanyakan mengapa ia bersumpah seperti itu. Dewa Brata Bisma menjawab, "Aku belum melakukan apapun untuk ayah. Aku melindungi kerajaan dari leluhur kita. Aku akan mencegah dari kekuatan yang bisa mengganggunya nanti ayah. Itu adalah tugas dari Pangeran Mahkota, bukan?" Mendengar ketulusan hati dari Dewa Brata, Raja Santanu menyuruh Dewa Brata untuk meminta sesuatu demi membalas kebaikan hatinya itu. Putra Gangga itu pun meminta anugerah kepada ayahnya agar dirinya diberikan kekuatan untuk tidak bisa mati sebelum melihat Hastinapura dipimpin oleh orang yang tepat. Raja Santanu pun mengabulkan permohonan putranya dan ia pun memberikan sebuah anugerah bahwa Dewa Brata akan bisa mati sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan ia mengatakan bahwa mulai saat ini Dewa Brata akan lebih dikenal dengan sebutan Bisma. Setelah sekian lama waktu berlalu, di kerajaan Pancala, adik Bisma yaitu putra dari Ibu Ratu Satyawati, Pangeran Wicitrawirya, ditangkap oleh Raja Pancala dengan tuduhan telah membakar ladang penduduk di kerajaan tersebut. Sang raja mengatakan bahwa kerajaan Pancala tidak memiliki hukum yang lebih pantas selain hukuman mati, karena kejahatan membakar ladang penduduk adalah kejahatan yang sangat serius, bahkan lebih berat daripada menghabisi seseorang. Pangeran Wicitrawirya menanggapinya dengan santai dan dengan nada mengejek, ia mengatakan bahwa prajurit Pancala tidak akan mampu untuk menghabisinya, karena sebentar lagi saudaranya Bisma akan segera datang untuk menyelamatkan dirinya.
Raja Pancala merasa kesal dan memerintahkan para prajuritnya untuk segera memulai hukuman kepada sang pangeran Hastinapura itu. Wicitrawirya menjerit kesakitan karena kedua tangannya yang telah terikat oleh tali ditarik secara paksa. Namun tepat di saat itu, tiba-tiba anak panah melesat untuk memutuskan tali dan membebaskan Pangeran Wicitrawirya dari tiang hukumannya. Panah-panah itu tidak lain adalah milik dari Bisma. Dengan gagah berani, Bisma segera memasuki arena dan ia pun berkata, "Hai Raja Pancala, kau tidak berhak untuk menangkap pangeran kami begitu saja. Kalau dia membuat kesalahan, maka ia akan menyesalinya. Tapi bukan di sini, melainkan di Hastinapura." Namun Raja Pancala bersikeras untuk menghukum Pangeran Wicitrawirya dan hal itu menyulut kemarahan Bisma. Tak lama kemudian, pasukan Hastinapura pun menerobos masuk ke arena tersebut dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara kedua kubu. Bisma lalu menghampiri Wicitrawirya untuk mengajaknya pulang ke Hastinapura. Raja Pancala yang berusaha menghalanginya dapat diatasinya dengan mudah. Ketika Bisma membawa Wicitrawirya pergi bersama dengan bala tentaranya, Raja Pancala menyumpahi Bisma dengan mengatakan bahwa di kerajaan Pancala nantinya akan lahir seorang anak yang akan menjadi penyebab dari kematian Bisma. Bisma pun terdiam sejenak lalu beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, di tengah hutan perbatasan, Putri Amba dari Kasi sedang dalam perjalanannya untuk menemui kekasihnya Raja Salwa. Namun jalan yang mereka lalui tertutup oleh hutan dan terhalang oleh sungai. Namun sang putri tidak mengurungkan niatnya dan memaksa untuk melanjutkan perjalanannya dengan membakar hutan yang ada di depannya itu. Walaupun sudah dinasihati oleh para pengawalnya bahwa membakar hutan adalah sebuah kejahatan yang serius, namun Dewi Amba tetap tidak mengurungkan niatnya tersebut. Dia segera merebut obor yang dipegang oleh pengawalnya dan melemparkannya ke arah rimbunan pepohonan yang ada di depannya hingga membakar seluruh hutan yang ada. Api pun berkobar dengan sangat dahsyat, dan dengan menunggangi seekor kuda, Dewi Amba menerobos kobaran api untuk pergi ke seberang. Terlihat kekasihnya Raja Salwa telah menunggu dengan sabar kedatangan dari Dewi Amba. Sementara itu, Bisma yang telah sampai di Hastinapura segera memberi pelajaran kepada Wicitrawirya. Bisma memukul Pangeran Wicitrawirya agar mau mengangkat senjatanya dan berlatih ilmu peperangan. Bisma berkata, "Angkatlah senjatamu pangeran, aku melatihmu dengan berbagai jenis senjata, tapi kau hanya belajar memegang gelas minuman keras. Kau tidak punya kekuatan apapun untuk mengangkat sebuah senjata. Raja yang lemah seperti itu tidak akan bisa memiliki tahta dari kerajaan besar seperti Hastinapura ini. Kau harus menjadi orang yang kuat, maka angkatlah senjatamu pangeran." Tepat di saat itu, Ratu Satyawati pun muncul dan menanyakan kenapa Bisma sampai memukul sang pangeran seperti itu. Ibu Ratu Satyawati mengatakan bahwa sejak dari zaman leluhurnya, kerajaan Pancala adalah musuh bebuyutan bagi Hastinapura dan menghina seorang musuh di tanahnya itu bukanlah sebuah kejahatan. Bisma pun lalu berkata, "Pangeran tidak memiliki kejayaan di medan tempur. Tugas dari seorang raja adalah mengerti tentang kekuatan dan kelemahannya sendiri. Kalau raja tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka dia tidak boleh melanggar sebuah perjanjian." Satyawati pun mengatakan bahwa Wicitrawirya telah menyadari kemampuannya, yaitu terletak pada Bisma, dan siapapun tidak akan berani untuk menghinanya lagi. Bisma lalu mengungkapkan keinginannya agar Wicitrawirya nanti bisa menjadi raja yang kuat dan tidak mengandalkan kemampuan orang lain sebagai sumber kekuatannya. Dan dengan rasa kecewa, Bisma pun lalu beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Malam hari itu, Bisma yang Agung sedang melakukan pemeriksaan terhadap para penjaganya. Ibu Ratu Satyawati mendatangi Bisma dan meminta agar Bisma tidak keras dalam mendidik putranya Wicitrawirya. Bisma menjelaskan bahwa seorang guru sejati seharusnya memiliki kelapangan hati dan juga ketegasan untuk kemajuan muridnya tersebut. Ratu Satyawati kemudian mengajukan gagasan agar segera menikahkan putranya itu dan memerintahkan Bisma sebagai perwakilan Hastinapura untuk datang ke kerajaan Kasi dan mengikuti sayembara untuk ketiga putri kerajaan tersebut. Bisma pun mengatakan bahwa hal itu tidaklah mungkin karena seorang putri akan menikah dengan seorang pria dan bukan untuk kerajaannya. Namun Ratu Satyawati tetap memaksa Bisma dengan berkata, "Sebagai ibu ratu dari Hastinapura, aku memerintahkanmu Bisma, dan kalau kau menentang perintahku, maka kau bisa meninggalkan kerajaan ini karena sumpah yang telah kau ucapkan itu Bisma." Sementara itu, persiapan sayembara di kerajaan Kasi tengah dilakukan, dan undangan para raja pun telah mulai berdatangan. Ketiga putri Kasi juga tengah mengadakan persiapan di ruangannya. Ketiga putri itu adalah Dewi Amba, Dewi Ambika, dan juga Dewi Ambalika. Mereka sedang berdiskusi
mengenai calon suami mereka nantinya. Dewi Amba sendiri telah memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya itu, sedangkan kedua adiknya, yaitu Dewi Ambika dan Dewi Ambalika, belum mempunyai calon suami sama sekali. Dewi Ambalika mengatakan bahwa dirinya begitu gugup menghadapi sayembara nantinya. Beruntung Dewi Amba berhasil menenangkan hati adiknya, dan bahwa siapapun yang nantinya berhasil membuat hati mereka berdebar, maka itulah calon suami yang tepat buat mereka. Di ruang sidang istana, sayembara ketiga Putri Kasih dipimpin langsung oleh Raja Kasih sendiri. Semua undangan telah hadir di ruangan tersebut, dan saat Raja Kasih memberikan kata sambutannya, tiba-tiba Bisma muncul di ruangan tersebut. Bisma berkata, "Salam yang mulia, aku datang sebagai perwakilan dari Hastinapura untuk mengikuti sayembara dan memenangkan ketiga putrimu itu. Dan kalau kau berkenan, putrimu akan dinikahkan dengan Pangeran Hastinapura, Wicitrawirya. Maka kau akan memberkati mereka untuk menjadi ratu di kerajaan besar itu. Dan kalau ada di sini raja yang tidak setuju denganku, maka raja itu berhak untuk menantangku dalam pertarungan." Merasa tertantang, Bekasih Dewi Amba, yaitu Raja Salwa, maju ke depan dengan menghunus pedangnya. Ia berlari untuk menyerang Bisma. Namun dengan satu tarikan tali busurnya saja, Bisma berhasil melontarkan Raja Salwa hingga tak berdaya. Dewi Amba histeris dan menghampiri Raja Salwa yang tergeletak pingsan. Semua raja yang hadir di sana bingung dengan tingkah laku yang ditunjukkan Dewi Amba, bahwa ia menyatakan telah menerima Raja Salwa sebagai suaminya. Dewi Amba berkata, "Siapakah yang telah mengundangmu ke sini dan menunjukkan semua kekuatanmu itu? Kalau kami harus memilih suami kami berdasarkan kekuatan, maka ayah kami akan mengatur sayembara ini berdasarkan kekuatan itu. Apakah kau lihat ada sebuah kompetisi di sini?" Dewi Amba pun lalu mengatakan dirinya telah menerima Raja Salwa sebagai calon suaminya itu. Ia memilihnya berdasarkan cinta dan bukan sekedar kekuatan. Semua raja yang hadir di sana menjadi sangat bingung mendengar pernyataan Dewi Amba tersebut. Bisma pun mengatakan bahwa sikap Dewi Amba telah menodai kesucian sebuah sayembara, dan ini adalah sebuah penipuan pada semua raja yang telah hadir di sana. Raja Kasih meminta maaf kepada Bisma karena dirinya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh putrinya tersebut. Bisma pun memakluminya dan mengatakan bahwa berdasarkan kekuatan dari Hastinapura, ia tidak bisa mengisi hidup seorang wanita dengan beban dan penderitaan seumur hidupnya. Bisma meminta kepada Raja Kasih untuk menanyakan kepada kedua putrinya yang lain apakah dia sudah memiliki kekasih seperti Dewi Amba. Dan setelah mendapatkan kepastian itu, maka Bisma pun menerima mereka untuk ikut ke Hastinapura dan menerima mereka untuk menjadi ratu di sana. Dan sementara untuk Dewi Amba, ia telah dibebaskan dari aturan sayembara dan memilih kekasihnya Raja Salwa sebagai calon suaminya. Dewi Ambika dan Dewi Ambalika tersenyum dengan puas menerima keputusan dari Bisma dan juga ayahnya Raja Kasih. Sementara itu, di kerajaan Hastinapura, saat Pangeran Wicitrawirya akan menggelar upacara pernikahannya, tiba-tiba Dewi Amba menerobos masuk dengan mengatakan bahwa dirinya datang menuntut kesediaan Bisma untuk menikah dengannya. Karena ulah Bisma tersebut, Raja Salwa telah menolak dirinya untuk menikahinya. Maka terjadilah perdebatan yang sangat alot antara Bisma dengan Dewi Amba. Bisma berkata, "Aku melakukan itu dengan niat yang baik, Putri. Jadi aku tidak bersalah dalam hal ini. Meyakini seorang wanita yang telah bertunangan dalam sebuah sayembara dan melakukannya tanpa membuat keputusannya sendiri." Bisma juga menyesali apa yang telah terjadi, dan ia pun berjanji akan menemani Dewi Amba untuk menemui Raja Salwa dan meminta kepada raja tersebut untuk mau menikahi sang putri. Namun Dewi Amba dengan tegas menolak usulan Bisma. Dewi Amba berkata, "Dalam pernikahan, pihak prialah yang harus menerima hadiah. Pihak wanita menyerahkan pria sebagai pemberian. Wanitalah yang mendapatkan hak atas hadiahnya Bisma yang agung." Dewi Amba mengatakan bahwa Bisma telah menunjukkan kekuatannya untuk memenangkan dirinya itu. Jadi kalau ia harus menikah, maka pernikahan itu hanya akan dilakukannya dengan Bisma yang agung. Menanggapi hal itu, Bisma berkata, "Maafkan aku, Putri, tapi aku telah bersumpah untuk melajang seumur hidupku, dan untuk menikah denganmu adalah hal yang tidak mungkin." Namun Dewi Amba bersikeras dengan mengatakan bahwa untuk itulah ia datang dan akan menghancurkan sumpah dari Bisma. Dan kalau Bisma sampai menolaknya, maka Dewi Amba akan melaporkannya ke pengadilan bangsa Arya agar Bisma mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya itu. Dewi Amba yang hendak beranjak pergi dicegat oleh para prajurit pengawal. Namun Ratu Satyawati berseru agar membiarkan sang putri pergi, seraya berkata bahwa seluruh bangsa Arya tidak akan bisa membantu Dewi Amba karena mereka semua tidak akan mampu untuk menghadapi Bisma. Bisma pun berkata, "Memang benar, tidak akan ada seorang pun yang berani untuk melawanku, dan tidak ada seorang pun yang akan mendengarkanmu. Tapi itu bukanlah hal yang baik.
entah tujuan itu benar atau tidak, entah penyerang itu manusia biasa atau seorang raja, tapi dia harus mendengarkan apa yang dikatakannya dengan sabar dan bijaksana. Pertanyaannya pun harus dijawab juga. Hanya dengan itu kebenaran akan terungkap. Maka kau harus mencari pertolongan guruku, Bagawan Parasurama. Dan nanti kalau aku bersalah, maka satu-satunya orang yang bisa menghukumku adalah guruku sendiri, Bagawan Parasurama. Mendengar hal itu, dengan menahan kemarahannya, Dewi Amba segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari Bagawan Parasurama. Ia pergi ke gunung dan lembah dan berteriak-teriak memanggil Bagawan Parasurama, namun yang dicarinya tak kunjung bisa ditemui. Hingga akhirnya, kaki Dewi Amba terpleset dan ia pun terjatuh ke dalam jurang. Tepat di saat itulah, Bagawan Parasurama muncul dengan sangat menakjubkan dari celah tebing untuk melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa. Hal ini membuat Dewi Amba merasa sangat gembira dan takjub atas kesaktian dari Bagawan Parasurama. Dewi Amba memanggil-manggil sang Bagawan yang telah menyelesaikan pemujaannya. Bagawan Parasurama menoleh ke arah suara dan menghampiri Dewi Amba. Sang Bagawan segera menyembuhkan kaki Dewi Amba yang mengalami luka-luka akibat terjatuh dari atas jurang. Dewi Amba pun segera mengungkapkan maksud kedatangannya untuk meminta keadilan kepada sang Bagawan. Bagawan Parasurama berkata, "Aku telah menghabisi orang-orang yang tidak pantas dan tidak adil. Dan saat ini, demi memastikan penegakan keadilan di muka bumi ini, aku telah memutuskan untuk melatih orang yang tepat. Dan jika kau mendapatkan ketidakadilan, maka kau harus pergi ke Hastinapura untuk meminta keadilan kepada muridku Bisma." Dewi Amba mengatakan bahwa justru ketidakadilan yang ia rasakan saat ini bersumber pada Bisma yang telah berlaku tidak adil kepadanya. Dan ia meminta agar keadilan ini ditegakkan kembali oleh sang Bagawan. Bagawan Parasurama sangat terkejut dan menyangkal bahwa tidak mungkin muridnya berlaku tidak adil kepada siapapun. Lautan itu bisa melewati batasnya, tapi Bisma tidak mungkin akan berlaku tidak adil. Bisa saja ada lubang di atas langit, namun karakter seperti Bisma tidak mungkin ada noda sedikit pun. Ia mengingatkan Dewi Amba agar bercermin kepada dirinya sendiri dan mengatakan bahwa jika Bisma sampai berlaku tidak adil, maka sang Bagawan akan mulai meragukan pengajarannya yang ia berikan kepada muridnya itu. Sang Bagawan lalu beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Sang putri berusaha mencegah kepergian Bagawan Parasurama dan mengancam akan tetap tinggal di sana. Bahkan ia mengancam akan membakar dirinya jika sang Bagawan tidak bersedia menolong dirinya untuk mendapatkan keadilan terhadap Bisma. Sementara itu di Hastinapura, setelah upacara pernikahan Wicitrawirya dengan Dewi Ambika dan juga Ambalika, upacara penobatan Pangeran Wicitrawirya menjadi Raja Hastinapura yang baru berlangsung dengan sangat hikmat. Sang pangeran mulai menunjukkan keadaan yang kurang sehat. Dan saat dimandikan dengan air susu hingga proses pemandian selesai, sang pangeran tetap menunjukkan keadaan yang mencemaskan. Dewi Ambalika mengatakan bahwa sepertinya kesehatan sang pangeran ada dalam masalah. Namun Ratu Satyawati segera mengalihkan pembicaraan tersebut. Guru Kripa lalu mempersilahkan Bisma untuk meletakkan mahkota kerajaan di atas kepala Wicitrawirya. Tepat ketika sedang menaiki tangga dan hendak mencapai singgasana, kondisi sang pangeran semakin memburuk, hingga membuat Satyawati dan semua orang yang hadir di sana tertegun dan sangat mencemaskan keadaan sang pangeran. Nah, apakah yang akan terjadi pada Pangeran Wicitrawirya? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Pelantikan Pangeran Wicitrawirya sebagai Raja Hastinapura sedikit lagi rampung dilaksanakan. Namun tatkala sang pangeran hendak menuju ke singgasananya dan mengenakan mahkota rajanya, tiba-tiba langkah sang pangeran sempoyongan dan matanya berkunang-kunang. Ia tidak sanggup lagi untuk menapaki tangga singgasananya dan tubuhnya terasa lemas. Wicitrawirya pun memuntahkan darah dari mulutnya. Hal ini membuat panik keluarga kerajaan, termasuk Ibu Ratu Satyawati, kedua istrinya Dewi Ambika dan juga Dewi Ambalika, begitu juga dengan Bisma. Dan tak lama kemudian, Pangeran Wicitrawirya menghembuskan nafas terakhirnya.
Bisma sangat geram dan segera mengambil busur panahnya, lalu pergi meninggalkan ruang sidang istana. Di luar istana, Bisma berteriak dan memanggil Dewa Surya dengan tujuan untuk meminta nyawa adiknya Wicitrawirya agar bisa dikembalikan, dan kalau tidak, ia akan memadamkan sinar matahari saat itu juga. Bisma berkata, "Sang dewa telah menghukum keluargaku tanpa alasan apa-apa. Jiwa ayahku dan para leluhur telah menangis di atas surga sekarang. Mereka telah membangun kerajaan ini dengan penuh cinta dan usaha yang luar biasa. Dosa apakah yang telah keluargaku lakukan, dan dosa apa yang telah kulakukan Dewa Surya?" Dewa Surya pun muncul dan memberikan nasihat kepada Bisma yang sedang dilanda amarah. Ia mengatakan bahwa manusia semestinya hanya memikirkan yang terjadi saat ini. Berbuatlah baik agar menuai hasil yang baik di kemudian hari, dan biarkan masa depan itu hanya menjadi pemikiran bagi sang dewa. Namun Bisma tidak bisa menahan kesedihannya itu, karena di depan matanya sendiri seluruh dinasti Kuru mengalami kehancuran. Dan setelah kematian Citragada, kemudian disusul oleh kematian Wicitrawirya, dan ia tidak bisa melihat masa depan lagi untuk dinasti Kuru ini. Kerajaan ini tidak lagi mempunyai penerus tahtanya. Bisma merasa bahwa kebenaran telah meninggalkan dirinya. Namun Dewa Surya menyanggah Bisma dengan mengatakan bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Demikian pula persoalan yang sedang dihadapi oleh Hastinapura saat ini. Pasti akan ada jalan keluarnya. Sementara itu, Dewi Ambika dan Ambalika yang masih dalam keadaan sedih karena ditinggal suami mereka, kini harus menanggalkan pakaian ratunya. Dewi Ambalika berkata, "Hidup kami sudah hancur saat ini, Ibunda Ratu, tapi mungkin Ibunda Ratu tidak akan mengerti dengan penderitaan kami ini." Namun Ibu Ratu Satyawati menyangkalnya dengan mengatakan bahwa ia sangat mengerti dengan perasaan mereka berdua. Bahkan dirinya pun telah kehilangan anaknya itu. Dewi Ambika mengatakan bahwa Ibu Ratu masih beruntung diberkati oleh anaknya yang lain, sementara diri mereka tidak mempunyai suami, apalagi anak sendiri. Mereka merasa telah menjadi pengungsi di Hastinapura. Satyawati pun membantahnya dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan anggapan kedua putri kasih itu menjadi pengungsi, bahkan meminta-minta di kerajaan Hastinapura ini. Ibu Ratu Satyawati mencoba menenangkan hati mereka berdua. Ibu Ratu berjanji bahwa anak-anak mereka nanti akan menjadi penerus tahta Hastinapura. Dewi Ambika dan juga Ambalika masih belum mengerti dengan maksud Ibu Ratu. Bagaimana mungkin mereka akan memiliki anak sementara suami mereka telah tiada? Ibu Ratu Satyawati lanjut mengatakan bahwa mereka nanti pasti akan memiliki anak dengan cara niyog, karena dirinya telah mengundang bagawan biasa untuk melakukan upacara niyog untuk mendapatkan keturunan. Di tempat lain, Dewi Amba yang masih menunggu kehadiran bagawan Parasurama yang tak kunjung muncul, sudah tidak sabar lagi dan hendak mengorbankan nyawanya dengan masuk ke dalam kobaran api. Dewi Amba berkata, "Bagawan Parasurama, kau telah bersumpah untuk menolong orang yang tertekan di dunia ini. Kau tidak bisa mengabaikan sumpahmu sebagai orang suci. Tapi ternyata matamu telah dibutakan dengan tugasmu dengan mengabaikan penderitaanku saat ini. Maka dari itu, hari ini aku akan mengorbankan diriku dengan memasuki kobaran api itu." Namun tepat saat ia akan memasuki perapian, hal ajaib pun terjadi dan bagawan Parasurama muncul di hadapan Dewi Amba seraya menanyakan keinginan sang putri. Hal ini membuat Dewi Amba tersenyum dengan puas. Kembali ke Hastinapura, di mana Ibu Ratu Satyawati yang meminta bantuan bagawan biasa melalui ritual niyog telah berhasil membuat kedua putri Raja Kasih melahirkan anak sebagai penerus keturunan dinasti Kuru. Bisma dan Satyawati merasa sangat senang karena keturunan dan pewaris tahta kerajaan Hastinapura akan terus berlanjut. Namun tabib istana memberikan kabar yang kurang mengenakkan, di mana kedua putra dari Dewi Ambika dan juga Ambalika memiliki kekurangan. Putra Dewi Ambika mengalami buta sejak lahir. Hal inilah yang membuat kesedihan di hati ibunya dan juga hati Ibu Ratu Satyawati. Ibunya sangat sedih membayangkan masa depan yang akan dihadapi oleh putranya itu. Bisma lalu berkata,
masa depannya akan bahagia, dipenuhi dengan keberanian dan kejayaan. Aku nanti akan melatihnya, dan dia akan kujadikan pejuang terbaik di alam semesta ini. Dan seluruh alam semesta akan iri akan kejayaannya itu. Dia akan menjadi orang yang unggul dan berpengetahuan, dan tahta Hastinapura akan semakin makmur karena kemampuan dan juga kejayaan yang dimilikinya. Janji Bisma itu membuat hati Ambalika dan juga Ibu Ratu menjadi tentram kembali. Mereka menaruh harapan besar pada kelahiran sang pangeran sebagai penerus tahta Hastinapura. Sementara itu, dengan menumpangi sebuah perahu, Dewi Amba tengah menuju ke Hastinapura untuk kembali menemui Bisma. Nah, apakah yang akan terjadi di istana kerajaan Hastinapura? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Upacara pemberian nama untuk para pangeran Hastinapura dilakukan oleh Guru Kripa. Anak yang pertama yang merupakan putra dari Dewi Ambika diberi nama dengan Dhritarashtra karena ia memiliki keberanian dan kekuatan yang tinggi. Sambutan meriah dikumandangkan di seluruh kerajaan. Sementara anak yang kedua yang merupakan putra dari Dewi Ambalika diberi nama dengan Pangeran Pandu karena ia memiliki aura putih yang sangat kuat dan juga memiliki kesabaran sejak lahir. Ibu Ratu Satyawati beserta Dewi Ambika dan juga Ambalika merasa sangat bahagia dengan terselenggaranya acara buat putra mereka. Sebagai wujud rasa syukurnya, Ibu Ratu memberikan hadiah berupa 3 buah desa dan juga 100 ekor sapi kepada para Brahmana. Namun tepat di saat itu, Bisma pun muncul dengan menggendong seorang anak dengan mengatakan bahwa sang guru juga harus memberikan nama pada anak yang sedang ia bawa itu. Tentu saja, hal itu membuat Ibu Ratu Satyawati sangat terkejut. Walaupun pada awalnya ia menolak kehadiran anak itu karena ia merupakan putra dari seorang pelayan, namun Bisma meyakinkannya dengan berkata, anak ini bukan sekedar putra dari seorang pelayan, tapi juga anugerah yang diberikan oleh putramu sendiri, Begawan biasa. Maka dia juga harus menjadi saudara bagi kedua pangeran yang lainnya. Dengan terpaksa, akhirnya Ibu Ratu Satyawati mengizinkan upacara pemberian nama untuk pangeran yang ketiga. Dan oleh Guru Kripa, ia diberi nama dengan Pangeran Widura karena ia memiliki pengetahuan yang tinggi dan sifat yang bijaksana. Sementara itu Dewi Amba yang telah tiba di wilayah kerajaan Hastinapura segera menuju istana untuk menemui Bisma. Suasana istana yang masih diliputi kebahagiaan dengan kehadiran dari ketiga pangeran tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Dewi Amba. Dewi Amba berkata, aku di sini bukan untuk menerima kebaikanmu, tapi untuk menawarkan pada acara yang diberkati ini pada Bisma yang agung, menikah atau mati. Sembari ia menyodorkan kedua benda yang ada di tangannya. Lebih lanjut Dewi Amba mengatakan bahwa Bagawan Parasurama telah memanggil Bisma. Walaupun Ratu Satyawati masih memberikan kesempatan kepada Dewi Amba agar mau menjadi bagian dari keluarga Kuru, namun Dewi Amba menolaknya dengan mengatakan bahwa ia tetap akan menunggu kehancuran dari Bisma. Dan hal itulah yang membuatnya untuk bertahan hidup di masa depan. Diceritakan pula bahwa Bisma tengah memacu kudanya menuju kediaman gurunya Bagawan Parasurama. Ia lalu menghentikan kudanya saat melihat sang Bagawan telah berdiri di tengah jalan dan didampingi oleh Dewi Amba. Bisma yang hendak memohon anugerah gurunya itu ditolak oleh sang Bagawan. Bagawan Parasurama berkata, di sini aku yang berhak menentukan apakah kau akan mendapatkan anugerahku ataukah tidak, karena dia yang harusnya memberkati pendosa telah menjadi kaki tangan dari dosanya sendiri. Terjadilah perdebatan di antara guru dan murid tersebut. Bisma berkata, setiap tetes air yang terjatuh dari sebuah gunung akan menemukan jalannya sendiri untuk sampai ke lautan. Itulah inti dari hidup ini, sama seperti arti hidupku untuk ada di bawah kakimu Bagawan. Aku tidak berlutut di depanmu untuk mencari anugerah saja. Dan bicara soal dosa, apakah itu telah membuatmu meragukan aku tentang siapa diriku? Kalau bukan karena mengkhawatirkan Hastinapura, maka aku akan berharap hidupku akan berakhir saat ini juga. Bagawan Parasurama berkata, aku tidak pernah bilang aku meragukanmu Bisma, tapi untuk menghilangkan dendam dari wanita ini terhadap dirimu, maka aku akan mengujimu sekarang juga. Majulah dengan segala kekuatanmu Bisma. Kalau benar kau memiliki kekuatan yang terhormat di setiap langkahmu, maka aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Sang Bagawan lalu memanggil busurnya dan melepaskan anak panahnya ke langit untuk membuat hujan meteor ke arah Bisma.
Bisma kemudian menarik busurnya dan membidik meteor-meteor itu. Seketika itu juga terjadilah hujan bunga ke arah sang bagawan. Bisma pun kemudian memberikan salam hormat kepada gurunya itu. Bagawan Parasurama tidak berhenti sampai di sana. Ia berlari menghampiri Bisma dan kemudian menendang muridnya itu. Sang guru terus menghajar Bisma, namun Bisma belum menunjukkan akan mengadakan perlawanan. Hal ini memancing kemarahan sang bagawan dan ia mendorong tubuh Bisma hingga terjatuh ke dalam jurang. Bagawan Parasurama terus mengejarnya dan sang guru terus menghajar Bisma habis-habisan di dalam air. Hingga satu pukulan telak sang guru membuat tubuh Bisma kembali terpental ke daratan. Bagawan Parasurama terus memburu Bisma yang belum sama sekali membalas serangan gurunya itu. Sang bagawan berkata, "Kau tidak melawanku, tapi kau menipuku Bisma. Kau telah melawan perintahku. Inikah dedikasi yang telah kau berikan kepada gurumu dan telah berani melawan perintahku itu? Rendahlah seorang murid yang telah berani untuk melawan perintah gurunya. Apakah kau tidak memiliki kekuatan gurumu sendiri? Apa kau pikir jika kau menyerang gurumu, aku akan dengan mudah kalah? Aku tidaklah selemah itu." Semangat Bisma bangkit kembali mendengarkan perkataan gurunya itu. Hingga akhirnya Bagawan Parasurama mengangkat sebatang pohon dan melemparkannya ke arah Bisma. Dengan serta-merta, Bisma menangkis serangan itu dengan kedua tangannya dan membuat batang pohon itu hancur berkeping-keping. Pertarungan antara Bagawan Parasurama dengan muridnya Bisma masih berlangsung dengan sangat seru. Keduanya mengeluarkan kesaktiannya masing-masing dan pertarungan mereka berlangsung dengan sangat lama karena keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Hingga akhirnya Dewi Gangga hadir untuk menyaksikan pertempuran mereka berdua dan pertarungan mereka bertambah seru ketika keduanya memutuskan untuk menggunakan senjata andalannya masing-masing, di mana Bagawan Parasurama memiliki senjata dahsyat yang bernama Kapak Angkasa dan Bisma pun mengeluarkan senjata andalannya yaitu Brahmastra. Alam pun bergoncang dan petir menyamar-nyamar tatkala kedua kesatria itu memanggil senjata mereka dan bersiap untuk saling menyerang. Hal ini tentu menimbulkan kecemasan di hati Dewi Gangga, karena dampak yang nanti akan ditimbulkan jika kedua senjata itu berbenturan, maka akan dapat menghancurkan seluruh alam semesta ini. Dewi Gangga mulai berdoa kepada Dewa Siwa agar berkenan hadir untuk menghentikan pertarungan mereka berdua. Bagawan Parasurama lalu melemparkan kapak angkasa miliknya diiringi dengan Bisma yang juga melemparkan Brahmastranya itu. Namun tepat di saat itulah Dewa Siwa hadir dan menarik kedua senjata tersebut sebelum keduanya saling bertumbukan. Setelah kedua senjata itu lenyap ditarik oleh Dewa Siwa, pemilik Trisula ini menampakkan diri dan memberikan nasihat kepada Bagawan Parasurama. Dewa Siwa berkata, "Hentikan pertarungan ini Bagawan. Bisma telah melewati ujianmu ini. Kalau kalian berdua tetap bertarung, maka seluruh alam semesta ini akan hancur." Dewi Amba yang belum merasa puas dengan rasa dendamnya yang membara kepada Bisma, ia pun memohon kepada Dewa Siwa agar membiarkan pertarungan ini terus dilanjutkan, karena Bagawan Parasurama telah terikat janji untuk menolong dirinya. Dewa Siwa lalu memberikan anugerahnya kepada Dewi Amba. Dewa Siwa berkata, "Mengincar tujuan yang lebih tinggi atau perbuatan yang mulia, saat kau menginginkan kematian Bisma, maka sudah barang tentu kau akan menjadi seorang wanita penyebab kematian Bisma." Bisma pun berjanji kepada Dewi Amba, di mana saat Dewi Amba hadir di medan perang nanti, maka ia akan meletakkan semua senjatanya itu. Dewi Amba merasa belum puas dan ia tidak ingin hidup untuk saat ini. Dewi Amba pun berkata, "Aku akan lahir dengan cara untuk bisa membunuhmu, karena kau telah menghancurkan hidupku. Tahta Hastinapura itu tidak akan pernah membuatmu bisa tidur dengan tenang Bisma. Kau akan terus berlari tanpa bisa berhenti lagi, dan akan membuatmu harus tetap berlari seumur hidupmu. Dan saat kau merasa lelah, aku akan datang sebagai satu-satunya penghancur hidupmu itu." Setelah sekian tahun berlalu, di kerajaan Pancala, lahirlah seorang anak perempuan dari istri Pangeran Drupada. Anak perempuan itulah yang kelak akan menjadi penyebab dari kematian Bisma yang agung. Kegembiraan Raja Pancala tidak terbendung lagi, karena sebentar lagi dendam lamanya terhadap Bisma akan segera terwujud. Anak perempuan itu kemudian diberi nama dengan nama Sri Kandi. Dikisahkan pula di kerajaan Gandhara bahwa Putri Gandhari, adik dari Sangkuni,
merupakan seorang wanita yang sangat takut dengan kegelapan. Bahkan ketika tidur pun, apabila lampu-lampu di sekelilingnya itu mati, maka ia akan menjerit memanggil pelayannya untuk segera menyalakan lampu-lampunya lagi. Seorang kepala pelayan Gandari yang bernama Sukda datang untuk menenangkan sang putri. Sukda berkata, "Bukan hanya kau putri Gandari, semua orang pasti takut akan kegelapan, karena mata kita adalah satu-satunya jendela pada dunia ini. Satu memiliki penglihatan, satu lagi memiliki segalanya. Tapi dia yang merasa hilang dalam kegelapan, maka dunianya pun juga akan ikut hilang. Tapi sekarang kau tidak perlu takut lagi. Kembalilah tidur, putri." Putri Gandari kemudian berbaring dan berusaha melupakan kegelapan yang ada di sekelilingnya itu. Jauh di sisi perbatasan Gandara, seorang prajurit yang bertugas mengawasi area perbatasan itu melihat sekelompok pasukan besar yang bergerak menuju kerajaan Gandara. Prajurit itu lalu bergegas untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya itu kepada Raja Subala. Sementara itu di istana, Raja Subala dan istrinya sedang membicarakan tentang kriteria calon suami dari putri mereka, Putri Gandari. Raja Subala berkata, "Pasukan yang sangat besar, kekuatan yang luar biasa, dan sebuah kerajaan yang jauh lebih kaya daripada dewa kekayaan adalah tempat di mana putriku akan menikah, dan suaminya akan sangat tampan hingga bersaing bahkan pada para dewa. Ia akan lebih kuat daripada dewa angin, dan setiap kelemahan atau sedikit saja noda, maka Putri Gandari tidak akan pernah menikahi pria seperti itu." Di saat Raja Subala menanyakan kepada ahli perbintangan tentang nasib putrinya itu, dengan tiba-tiba prajurit Gandara datang dan melaporkan kejadian yang ia lihat di perbatasan kerajaan. Raja Subala kemudian menyiapkan bala tentaranya dan mengobarkan semangat juang para prajuritnya itu. Raja Subala berkata, "Seseorang telah berani menyerang kerajaan Gandara, maka aku akan menghukum mereka berdasarkan aturan bangsa kita dan akan kuhabisi pasukan itu. Setiap prajurit di sini punya kekuatan seperti 100 ekor gajah, dan masing-masing dari mereka bagaikan singa pemberani. Prajurit kita akan mencabik-cabik perisai para musuh dan mengalahkan mereka semua." Raja Subala juga mengingatkan kepada seluruh rakyatnya agar bersiap untuk menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi. Setelah melihat rombongan pasukan yang begitu besar mendekati kerajaan Gandara, Raja Subala segera mempersiapkan pasukannya untuk mempertahankan benteng kerajaan mereka. Seorang prajurit melaporkan bahwa pasukan yang sangat besar itu dipimpin oleh seorang dengan bendera putih berlambang pohon beringin emas di atas kereta yang ditarik kuda putih, dan orang itu memiliki tanda bulan di keningnya. Ia tidak lain adalah Bisma putra Gangga. Mengetahui hal tersebut, pasukan Gandara merasa sedikit gentar karena mengetahui ketenaran dan kekuatan dari Bisma. Sementara itu di dalam istana, Putri Gandari merasa sangat cemas dengan keadaan yang sedang terjadi. Ibunya Ratu Sudarma memberikan penjelasan kepada Gandari tentang pengepungan dari pasukan besar yang sedang terjadi. Karena itu, Gandari mengambil sebilah pedang untuk mengatasi rasa takutnya itu, serta mengajak kakak iparnya untuk ikut dalam peperangan yang akan terjadi. Gandari berkata, "Perang ini telah membuatku sangat ketakutan, tetapi guru besar telah mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menghilangkan rasa takut itu adalah hadapilah ketakutanmu itu." Sementara itu pasukan besar Hastinapura telah sampai di luar gerbang istana. Raja Gandara merasa bimbang mau mengibarkan bendera apa untuk menyambut mereka. Apakah bendera merah sebagai tanda perlawanan, ataukah bendera putih yang berarti menyerah? Namun secara mengejutkan, pasukan itu telah berhenti dan mereka mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan. Kedatangan Bisma di kerajaan Gandara dengan membawa pasukan yang begitu banyak masih menjadi tanda tanya besar bagi Raja Subala. Sang raja berkata, "Gandara tidak melakukan apapun yang membuat malu Hastinapura. Tahta Hastinapura juga telah bertahan sangat lama setelah kematian Wicitrawirya. Kerajaan itu tidak mempunyai raja selama 25 tahun terakhir. Tapi kita tidak pernah mencoba untuk menyerang mereka, dan kita tidak pernah membantu siapapun musuh dari mereka. Lalu untuk apa menunjukkan kekuatannya di depan sekutunya itu?" Melihat kejadian itu, Raja Subala segera memerintahkan para prajuritnya untuk membuka gerbang
dan mempersilakan Bisma beserta pasukannya untuk memasuki istana. Bisma mendapatkan penyambutan dan kehormatan yang luar biasa dari Raja Subala. Bisma mengatakan bahwa kedatangannya kali ini adalah menjalin persahabatan dengan kerajaan Gandhara. Putri Gandhari yang masih menyimpan rasa curiga dengan maksud kedatangan dari Bisma itu segera menuju ke ruang sidang istana. Di ruang sidang, Putra Gangga Bisma memuji penyambutan yang luar biasa dari kerajaan Gandhara sebagai sekutunya ini. Raja Subala pun penasaran dan menanyakan maksud kedatangan Bisma ke kerajaannya ini. Bisma pun berkata, "Yang mulia, kau sudah tahu bahwa tidak ada raja yang berani menyerangmu sejauh ini, karena kau mempunyai perlindungan dari kerajaan Kuru. Dengan menyatukan kedua kerajaan itu, maka akan menjadikannya sangat kuat. Pikirkanlah hal itu. Aku datang ke sini bukan untuk sebuah persekutuan, melainkan sebuah lamaran pernikahan. Bangsa Arya sering membicarakan tentang kecantikan dan keanggunan Putri Gandhari. Aku datang untuk mengajukan lamaran pernikahan untuk putrimu itu." Sang ratu lalu menanyakan, "Bukankah Bisma telah bersumpah untuk melanjang seumur hidupnya? Lalu kenapa ia mengajukan lamaran buat putri mereka itu?" Bisma pun tertawa mendengar perkataan sang ratu. Ia lalu berkata, "Lamaran pernikahan Putri Gandhari bukanlah untuk diriku, melainkan untuk Pangeran Kuru." Sang ratu merasa lega karena putrinya itu akan menikah dengan Pangeran Pandu yang sudah tersohor akan kekuatan dan juga ketampanan yang dimilikinya itu. Namun Putra Gangga Bisma mengatakan bahwa lamaran itu ditujukan untuk pernikahan Gandhari dengan putra tertua dari Pangeran Kuru, yaitu Pangeran Dhritarashtra. Bagai disemar petir, Raja Subala dan Ratu Sudarma merasa tidak percaya bahwa putrinya akan menikah dengan seorang pangeran yang buta semenjak lahir. Mereka mengajukan keberatan, namun Bisma mengungkapkan banyak hal tentang Pangeran Dhritarashtra, baik dari segi kecerdasannya dan juga kekuatannya. Dan ia sangat mengharapkan bahwa Raja Subala dan juga Ratu Sudarma mau menyetujui rencananya tersebut. Bisma berkata, Pangeran Dhritarashtra mampu dalam setiap hal, dan itu tidak diragukan lagi. Kau tidak tahu dengan kecerdasan Dhritarashtra, Ratu Sudarma? Pangeran Dhritarashtra begitu tangguhnya. Hanya dengan satu pukulan saja, ia mampu menjatuhkan banyak gajah sekaligus. Dan dengan menjadi ratu bagi Dhritarashtra, Putri Gandhari akan menjadi wanita yang paling kaya dari seluruh peradaban Arya. Dengan menyatukan dua kerajaan ini, maka kerajaan Gandhara akan menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Gandhari yang merasa girang mencoba menanyakan perihal calon suaminya itu kepada kakak iparnya. Kakak iparnya lalu memberitahukan nama dari calon suami Gandhari tersebut, di mana kerajaan Hastinapura sendiri adalah kerajaan yang besar dan makmur, serta memiliki bala tentara yang sangat banyak. Sementara itu, Bisma masih mencoba untuk meyakinkan keraguan-raguan Raja Subala dan Ratu Sudarma agar menerima putrinya untuk dinikahkan dengan Pangeran Dhritarashtra. Bisma berpendapat bahwa perjodohan mereka telah ditentukan oleh sang dewa. Resolusi dan pilihan lain adalah permainan pikiran saja. Namun Bisma tetap tidak ingin memaksakan kehendaknya itu, dan hanya saat sang raja mengambil keputusannya, baru akan diambil tindakan selanjutnya. Perkataan Bisma itu tidak memberikan pilihan lain bagi mereka berdua. Di alun-alun Hastinapura, Dhritarashtra tengah berlatih dengan sekawanan gajah untuk mengasah kemampuan dan menguji kekuatannya. Seluruh rakyat dan juga Ratu Hastinapura ikut menyaksikan atraksi dari sang pangeran. Dhritarashtra mulai menunjukkan kemampuannya dengan melompati gajah dan memukulnya. Namun salah satu gajah berhasil mendorong sang pangeran dengan belalainya hingga Dhritarashtra jatuh tersungkur ke tanah. Suasana tegang dirasakan oleh para hadirin. Namun tak lama kemudian, Dhritarashtra bangkit kembali dan menunjukkan kekuatannya dan mengikat kawanan gajah itu dengan rantainya. Suara sorakan dari penonton menggema untuk memberikan semangat kepada sang pangeran. 4 kawanan gajah itu diseret oleh Dhritarashtra dengan rantai besi hingga ke patoknya. Namun salah satu gajah berhasil melepaskan diri dari ikatannya, kemudian berlari menyerang Dhritarashtra. Beruntung di saat yang kritis itu, Pandu datang untuk menundukkan gajah tersebut. Kejadian itu justru membuat Dhritarashtra merasa tidak senang dengan bantuan dari adiknya tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak memerlukan bantuan siapapun dan memperingatkan kepada Pandu
bahwa jangan menganggap dirinya itu lemah dengan segala kekurangan pada dirinya itu. Seusai melakukan latihan yang cukup berat, Dhritarashtra yang sedang beristirahat di kamarnya ditemui oleh adiknya Pandu. Dhritarashtra pun menanyakan maksud kedatangannya tersebut. Pandu lalu berkata, "Kau adalah pewaris tahta Hastinapura, Kak, dan tahta itu sudah menunggumu sejak lama, dan seorang raja sudah semestinya untuk dilayani." Belum sempat Dhritarashtra menanggapi ucapan Pandu, Widura datang dan berkata bahwa sebuah tahta bukan ditujukan untuk seorang raja, namun seorang raja memang dimaksudkan untuk itu, dan pewaris dari tahta diputuskan atas kemampuan seseorang. Mendengar hal itu, emosi Dhritarashtra kembali tersulut dan kemudian ia bangkit dari pembaringannya. Dhritarashtra berkata, "Aku adalah yang tertua dari dinasti ini. Aku punya kekuatan yang luar biasa yang bisa melemparkan senjata hanya dengan mengenali suara. Aku terlatih dengan berbagai jenis senjata dan menyelesaikan semua pengetahuan dari sastra." Widura pun mengakui bahwa dirinya belum mampu melakukan semua hal yang dilakukan oleh kakaknya tersebut. Namun ia hanya mengingatkan bahwa bila waktunya tepat nanti, hanya Perdana Menteri lah yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusannya. Widura segera pamit dan meninggalkan ruangan tersebut. Di ruang latihan senjata, Pangeran Dhritarashtra kembali menunjukkan kemampuannya dengan melontarkan pisau tepat ke sasarannya. Ia pun mengungkapkan segala unek-uneknya kepada adiknya Pandu, bahwa Widura sesungguhnya merasa iri pada mereka berdua karena ia hanya putra seorang pelayan. Pandu pun berusaha menenangkan kemarahan kakaknya tersebut. Pandu berkata, "Kita bertiga memiliki ayah yang sama, Kak. Dan Widura juga seperti keluarga untuk paman dan ibu ratu. Tidak satupun keraguan terhadap pengabdiannya pada Hastinapura." Pandu lalu menyarankan kepada kakaknya agar ia tidak tersinggung dengan segala perkataan dari Widura, dan ia kembali mengingatkan bahwa tugas seorang raja nanti adalah untuk melindungi keadilan. Dhritarashtra berkata bahwa dirinya baru merasa senang jika ia sudah dinobatkan menjadi raja, dan selama ini ia masih merasa ragu dengan perkataan yang sering ia dengar. Ia terus mencari arti yang tersembunyi pada setiap ucapan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu. Ia bermimpi saat ia telah dinobatkan menjadi raja nanti, tidak seorang pun yang akan berani membicarakan kekurangannya itu. Yang ada hanyalah sanjungan dan juga pujian pada dirinya tersebut. Pandu mengingatkan pada kakaknya bahwa seorang raja perlu seorang penuntun yang akan menyertainya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Paman dan ibu ratu telah mengatur pernikahanmu dengan seorang putri dari kerajaan Gandhara, dan ia telah diberkati oleh Dewa Siwa akan melahirkan 100 orang anak laki-laki, dan itu merupakan keberuntungan bagimu, Kak, dan juga kerajaan Hastinapura ini. Di tempat lain, hati Gandhari yang sedang berbunga-bunga sedang diamati oleh kedua orang tuanya. Ratu Sudharma mengatakan bahwa setelah mengambil sebuah keputusan, rasa khawatir hanya akan memberikan penderitaan dan juga kesia-siaan. Raja Subala mengatakan bahwa dirinya merasa memiliki beban besar setelah mengambil keputusan itu. Sang ratu lanjut berkata bahwa waktu kau menerima lamaran dari Bisma, aku pun penuh dengan kemarahan. Tapi saat aku memikirkannya kembali, aku merasa keputusanmu itu adalah benar. Dengan seseorang seperti Bisma dan juga pasukannya yang besar itu akan bisa menjadi sebuah bencana bagi kerajaan Gandhara. Namun Raja Subala mengatakan bahwa keputusannya itu merupakan keputusan yang harus diambil sebagai seorang raja. Namun sebagai seorang ayah, ia merasa sangat bersalah karena telah merenggut semua impian dari putri tercintanya itu. Ratu Sudharma berusaha menghibur suaminya dengan mengatakan bahwa Gandhari adalah seorang putri yang mempunyai loyalitas yang tinggi kepada kerajaannya, dan kalau ia akan membuat sebuah pengorbanan pada rakyatnya itu, maka ia harus melakukan dengan senyuman. Raja Subala masih diliputi keraguan untuk menyampaikan berita kebenaran itu kepada putrinya, dan atas saran dari sang ratu, kebenaran itu lebih baik jangan diungkap sekarang karena suasana bahagia masih meliputi hati putrinya itu, dan ia tidak ingin merusak suasana tersebut. Biarlah takdir yang nanti akan mengungkapkan kebenaran tersebut. Hanya satu yang menjadi ganjalan di hati mereka. Mereka
Mereka bergelayutan pada seutas tali, namun tali itu hampir putus karena tidak kuat menahan beban 2 orang. Untuk menyelamatkan pengawalnya, Sangkuni berpura-pura akan melepaskan tali itu hingga prajuritnya bisa diangkat sampai ke atas tebing. Namun sang prajurit mengatakan bahwa seorang pangeran mahkota haruslah diselamatkan dari mara bahaya, karena ia merupakan penerus tahta kerajaan. Dengan senyum di wajahnya, Sangkuni lalu meminta pengawalnya itu untuk melepaskan tali yang ada di genggamannya. Sejenak orang itu tertegun, menyadari bahaya yang akan dihadapinya. Sangkuni yang telah tiba di atas tebing segera mengajak para prajuritnya untuk menangkap kunang-kunang yang ada di tempat tersebut. Ia akan membawa kunang-kunang itu kepada adik tercintanya karena ia tahu bahwa Gandari sangat takut akan kegelapan. Tepat di saat itu pula, Raja Wali milik Sangkuni membawakan kabar bahwa adiknya Gandari telah dilamar oleh Bisma untuk dinikahkan dengan Detrarastra. Sangkuni bersama dengan para prajuritnya bergegas pulang ke kerajaan Gandhara. Sementara itu Bisma yang telah sampai di kerajaan Hastinapura disambut meriah oleh para rakyatnya. Namun terjadi berita yang simpang siur di antara mereka, bukannya melakukan serangan terhadap kerajaan Gandhara, melainkan untuk melamar putri kerajaan tersebut. Setibanya Bisma di istana, ia segera menyampaikan kabar baik itu kepada Ibu Ratu dan seluruh anggota keluarga kerajaan. Bisma berkata, Raja Subala akan membuat pernikahan putrinya benar-benar meriah dan mengagumkan. Ia akan membawa seluruh keluarganya bersama dengan Gandari dan akan tiba di Hastinapura nanti malam. Selain itu, setelah bertahun-tahun, ini adalah pernikahan pertama dari dinasti kita, dan kita harus mengundang raja-raja di seluruh wilayah Arya ini. Bisma lalu meminta kepada Dewi Ambika untuk mengadakan persiapan pernikahan terhadap anaknya Dhritarashtra. Dan Ibu Ratu juga memerintahkan kepada para menantunya agar sebelum Raja Subala sampai di Hastinapura, mereka harus mengirimkan lambang ornamen kerajaan sebagai bingkisan ke kerajaan Gandhara. Pada malam harinya, Dhritarashtra pergi ke ruang sidang istana dan berdiri di depan singgasananya. Ia membayangkan bahwa sebentar lagi ia akan duduk di atas singgasana tersebut sebagai seorang raja. Adiknya Pandu pun lalu menemui kakaknya Dhritarashtra. Di depan singgasana tersebut, mereka menceritakan banyak hal tentang masa kecil mereka, dan selangkah lagi, Dhritarashtra akan duduk di atas tahta tersebut. Dhritarashtra juga mengatakan bahwa istrinya nanti akan menjadi mata bagi dirinya dan akan selalu ada untuk membimbingnya. Pandu pun mengatakan bahwa dirinya juga bisa menjadi mata bagi kakaknya tersebut. Namun Dhritarashtra berkata bahwa Pandu tidak akan bisa selalu ada di sisinya itu, mengingat tugas yang dia pikul yang akan sering pergi untuk berperang ataupun bersenang-senang. Pandu berkata, seorang suami membutuhkan seorang istri di setiap langkahnya. Seorang istri membantu suami dalam perkara apapun, yang membantu suaminya dalam kegiatan keagamaan, menunjukkan padanya jalan menuju penebusan. Kedatangan seorang istri melengkapi hidup seorang suami, Kak. Namun dengan keangkuhannya, Dhritarashtra mengatakan bahwa kekuasaan adalah yang tertinggi dalam perkara apapun, dan itu merupakan dasar keagamaan dan jalan menuju penebusan. Dan bagi Dhritarashtra, hal yang terpenting dari istrinya nanti adalah dia bisa memenuhi satu hal yang masih kurang dari dirinya. Sementara itu di kerajaan Gandhara, Putri Gandari dan juga pelayannya Sukda tengah berbincang-bincang mengenai kerajaan Hastinapura yang telah mengirimkan lambang dan ornamen kerajaannya yang sangat mewah. Hal itu telah menunjukkan status ratu yang akan disandang oleh Gandari saat menjadi ratu di kerajaan tersebut, yang pasti akan penuh dengan keagungan dan juga kemuliaan. Di tengah perbincangan mereka, sebuah kiriman dari Pangeran Sangkuni tiba di kamar Gandari. Sebuah wadah yang berisi kunang-kunang akan menyinari kegelapan kamar tersebut. Sang putri sangat bahagia menerima bingkisan tersebut dan mengatakan bahwa kakaknya Sangkuni sangat menyayangi dirinya dan telah berbuat banyak hal yang sulit untuk dirinya itu. Sesampainya di kerajaan Gandhara, dengan tergesa-gesa Sangkuni memasuki ruang sidang istana untuk menemui ayah dan juga ibunya. Sangkuni tidak bisa menahan amarahnya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menerima perjodohan yang seperti itu. Ratu Sudarma berusaha menenangkan kemarahan Sangkuni. Sang ratu berkata, Sangkuni, kendalikanlah amarahmu. Sebuah pasukan besar dari Hastinapura telah datang untuk lamaran itu, dan Bisma sendiri yang mengawasi mereka. Kita tidak ada pilihan lain selain menerima lamaran tersebut. Ayahmu pasti akan menjelaskan semua itu. Namun kemarahan Sangkuni belum juga reda. Ia menyindir ayahnya yang telah berlaku tidak adil pada adiknya Gandari. Sangkuni berkata, Gandari adalah seorang putri yang telah memberikan begitu banyak rasa cinta dan rasa hormat kepadamu, dan kau sudah berlaku tidak adil kepadanya.
dan itu hanyalah tugas keistanaanmu. Apa gunanya tugas keistanaan kalau hanya mengorbankan keluarga kerajaan? Di manakah kekuatanmu sekarang, ayah? Atau apakah kau telah termakan oleh ketamakanmu untuk mengembangkan kerajaanmu dengan bantuan dari Hastinapura? Dan apakah ketamakan itu juga telah mengalahkan cintamu terhadap putrimu sendiri? Sangkuni mengatakan bahwa ia sangat menyayangi adiknya, sehingga ia akan melakukan apapun untuk membuat adiknya senang. Raja Subala mengatakan bahwa dirinya juga sangat mencintai putrinya tersebut. Namun keputusan itu harus diambil untuk menyelamatkan rakyat dan negaranya, dan ia meminta kepada Sangkuni untuk meredam emosinya dan memikirkan keputusan yang akan ia ambil. Sangkuni tidak terima dengan keputusan ayahnya itu, karena adiknya akan menikah dengan seorang pria buta sejak lahir. Tepat di saat itu, Gandari yang baru saja tiba di ruang tersebut sangat terkejut mendengar kata-kata dari kakaknya Sangkuni, hingga lampu kunang-kunang yang ia pegang terlepas dari genggamannya. Kejadian itu membuat keluarga kerajaan Gandhara sama-sama menghadapi dilema yang sangat besar. Kekecewaan terlihat jelas di wajah Gandari, dan ia pun berlari meninggalkan ruangan tersebut. Dengan kemarahannya, Sangkuni berkata kepada ayahnya, "Lihatlah ayah, itu artinya adik kesayanganku telah tenggelam dalam kegelapan." Sangkuni mengatakan bahwa sikap Gandari tersebut menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan ayahnya itu. Sangkuni lanjut mengatakan bahwa keteguhan dan tidak punya perasaan itu punya garis tipis dari perbedaannya. Tetapi perbedaan itu sendiri ada tersembunyi cukup dalam. Seorang ayah adalah keteguhan dan tidak punya perasaan adalah seorang musuh. Dengan memendam rasa amarahnya, Sangkuni lalu meninggalkan ruangan tersebut menuju ke kamar Gandari. Melihat adiknya itu bersedih, Sangkuni berusaha untuk menghiburnya dengan berkata bahwa ia akan pergi ke Hastinapura sebagai utusan untuk membatalkan lamaran tersebut dan bersiap jika Hastinapura nanti akan menyerang kerajaan Gandhara. Adiknya Gandari mengatakan bahwa ia telah bermimpi terlalu jauh, yang kini impian itu telah hancur berkeping-keping karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sangkuni merasa kasihan dengan apa yang dirasakan oleh adiknya tersebut. Gandari berkata, "Kalau aku tidak menemukan di mana kebahagiaanku itu, apa yang ada dianggap sebagai kebahagiaan, dan kebahagiaan rakyat haruslah diutamakan. Itulah nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua kita. Anak laki-laki berhak atas kemakmuran ayahnya, sedangkan anak wanita memiliki nilainya." Gandari mengatakan bahwa pernikahannya ini masih bisa ia terima. Ia meminta kakaknya Sangkuni agar bersiap-siap untuk pergi ke Hastinapura dan melanjutkan pernikahannya dengan Dhritarashtra. Sangkuni sangat geram dan tetap merasa tidak terima dengan pernikahan tersebut. Putri Gandari sangat sedih dan menangis melihat keadaan serta takdirnya yang dihadapinya saat ini. Ia mengambil kipas dan memadamkan semua lampu penerangan yang ada di kamarnya itu. Abdi setianya Sukda menghampiri Gandari dan menanyakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh majikannya itu. Sang putri pun mengatakan bahwa ia mematikan semua penerangan karena ia ingin terbiasa dengan kegelapan seperti yang dirasakan oleh suaminya kelak. Ia berpendapat bahwa orang yang paling mengerti kondisi yang dirasakan oleh pangeran adalah orang yang juga mengalami kondisi yang sama dengannya. Gandari berkata, "Bagaimana seorang pangeran bisa hidup dalam kegelapan selama hidupnya? Saat kita sedang terjatuh saat berjalan, maka kita akan berhati-hati agar tidak terjatuh lagi. Tetapi sang pangeran mungkin sudah terjatuh berulang kali. Ketakutan akan kegelapan pasti juga telah menghantuinya." Gandari pun bertekad untuk menemukan jawaban dari semua ini. Dan mulai sekarang, ia juga tidak akan bergantung lagi pada cahaya dan membiasakan diri dengan kegelapan tersebut. Gandari lalu menyuruh Sukda untuk pergi meninggalkan dirinya sendirian. Menjelang pernikahan Pangeran Kuru itu, di Hastinapura digelar pesta yang sangat meriah untuk penyambutan para raja yang hadir dalam acara tersebut. Dhritarashtra telah menyiapkan dirinya sebagai calon raja baru di Hastinapura di kamarnya. Ibunya kemudian datang serta memberikan jimat khusus untuknya dan mengatakan bahwa calon istrinya Gandari adalah seorang putri yang sangat cantik. Dhritarashtra kemudian memanggil adiknya Pandu untuk menanyakan kelayakan dan kepantasan dirinya sebelum bertemu sang putri. Pandu sangat memuji kakaknya dengan berkata, "Keberanianmu, Kak, sudah terkenal di seluruh kerajaan Gandhara. Penampilanmu ini sudah dikenal oleh Tuan Putri bahkan sebelum pertemuanmu nanti." Keakraban mereka berdua membuat ibunya, Dewi Ambika, merasa sangat bahagia. Mereka pun lalu pergi menuju tempat upacara berlangsung. Para raja dari negara sekutu telah hadir untuk menyaksikan pernikahan sekaligus penobatan Dhritarashtra sebagai raja baru Hastinapura. Bhisma, Widura,
kemudian disusul oleh Dretarastra, Pandu, Satyawati, Dewi Ambika dan juga Ambalika memasuki ruangan upacara. Ibu Ratu Satyawati memerintahkan prajuritnya untuk menjemput keluarga kerajaan Gandhara yang berada di wisma tamu kerajaan karena acara segera dimulai. Namun prajurit tersebut mengatakan bahwa utusan kerajaan Gandhara telah menyampaikan pesan Putri Gandhari masih dirias dan akan tiba sebentar lagi. Sementara itu di wisma tamu, Gandhari yang telah selesai dirias meminta kepada semua pelayannya untuk pergi meninggalkan dirinya sendirian di ruangan tersebut. Beberapa saat, Gandhari termangu melihat bayangannya di cermin dan ia sadar bahwa ia akan melihat bayangan itu untuk terakhir kalinya sebelum ia mengambil keputusan untuk menutup matanya untuk selama-lamanya. Gandhari ingin mengubur semua kenangannya dan memasuki era baru dalam kehidupannya. Ia sempat takut membayangkan kegelapan yang akan ia hadapi dalam kehidupannya mendatang. Namun dengan kebulatan tekadnya itu, ia segera membuka kotak yang berisi secari kain merah yang nantinya akan ia gunakan untuk menutup kedua matanya tersebut. Gandhari yang telah bersumpah untuk menutup mata seumur hidupnya demi menjalani kehidupannya serta ikut merasakan apa yang telah dirasakan oleh suaminya itu. Sebelum acara pernikahan dimulai, terlihat Pandu sangat memuji kehebatan yang dimiliki oleh kakaknya itu, di mana ia bisa merasakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain tanpa melihatnya. Dretarastra mengatakan bahwa Pandu tidak akan bisa melakukan hal yang sama dengan dirinya karena Pandu tidak dilahirkan dengan mata yang buta. Kedua kakak beradik itu terlihat sangat akrab. Kini tibalah saatnya acara pernikahan digelar. Keluarga kerajaan Gandhara tengah memasuki ruangan pernikahan. Dretarastra mengatakan kepada Pandu bahwa ia telah mendengar suara dari gelang kaki calon istrinya tersebut, namun tidak lama kemudian justru suara semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut terdiam dan menjadi senyap. Hal itu membuat Dretarastra kebingungan dan menanyakan kepada adiknya kemanakah hilangnya suara-suara yang lainnya itu. Pangeran Pandu kebingungan menjawab pertanyaan kakaknya tersebut. Ratu Satyawati sangat marah melihat aksi dari Gandhari yang menutupi kedua matanya itu. Ia menganggap perbuatan itu sebagai penghinaan terhadap bangsa Kuru dan menanyakan maksud dari perbuatan putri tersebut. Raja Subala menjelaskan kepada Ratu Satyawati bahwa putrinya itu telah mengambil sebuah sumpah untuk menutup matanya. Ia sudah mencoba untuk melarangnya, namun tidak berhasil. Ratu Satyawati pun mengatakan bahwa jika Gandhari tidak bisa menjadi mata bagi Dretarastra, maka Putri Gandhari tidak akan ada gunanya di Hastinapura. Dretarastra pun sangat marah dan tanpa pikir panjang lagi, ia menolak Gandhari untuk menjadikan ia istrinya. Gandhari mengatakan bahwa ia telah meninggalkan istana ayahnya untuk menjadi separuh dari diri suaminya. Namun jika ia ditolak saat ini, maka ia siap untuk masuk ke dalam api suci. Bisma pun berkata, "Putri, jika kau datang ke sini untuk menikah, lalu apa alasanmu untuk menutup matamu? Sesungguhnya, kau harus tahu bahwa Pangeran Kuru membutuhkan seorang istri yang menjadi mata baginya. Seorang istri sejati yang bisa melengkapi suaminya." Gandhari lalu berkata, "Aku tidak menganggap tuanku itu tidak mampu, dan untuk saling melengkapi tidak jadi masalah di sini. Bagiku, tuanku bukan tidak lengkap, tetapi hanya sedikit berbeda dari yang lainnya. Dan demi menjadi pasangan sejatinya, aku harus menerima gaya hidup yang berbeda ini. Budayaku telah mengajariku, Tuan, bahwa aku tidak pernah melihat dan diberkati dengan penglihatan saat suamiku sendiri tidak bisa melihat." Satyawati mengatakan bahwa sudah menjadi tugas Gandhari untuk memperkenalkan suaminya itu kepada dunia. Namun dengan tegas Gandhari menjawab bahwa tugas itu bisa dilakukan oleh seorang pelayan sekalipun, namun perasaan dari seorang yang buta hanya bisa dimengerti oleh sesamanya. Bagaimana pernikahan bisa lengkap kalau suami dan istri tidak saling bisa mengerti kebahagiaan dan penderitaannya? Gandhari lanjut berkata, "Aku tahu bagaimana rasanya bisa melihat, dan selama penglihatanku masih terus mengatur hidupku, maka aku tidak akan bisa merasakan emosi dari Tuanku. Karena itulah ia telah memutuskan untuk mengorbankan penglihatannya untuk selama-lamanya." Bisma mengatakan bahwa Gandhari harusnya memikirkan matang-matang sebelum mengambil sumpah seperti itu. Namun Gandhari mengatakan sebuah sumpah lahir dari perasaan yang murni dari sebuah hati, dan pikiran bisa tertutupi dengan emosi, namun tidak begitu dengan sumpah. Ia lalu mengatakan bahwa siapa yang lebih bisa mengerti tentang sumpah selain Bisma sendiri. Perkataan Gandhari ini membuat Bisma tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suasana ruangan pun menjadi begitu hening. Gandhari lalu meminta doa agar ia bisa menyerap penderitaan yang dirasakan oleh suaminya, dan kapanpun suaminya terluka, agar ia sendiri yang merasakannya. Semua masyarakat yang hadir di sana memberikan dukungannya pada Gandhari.
Ratu Satyawati pun meminta pendapat kepada Guru Kripa. Sang guru berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Putri Gandari adalah cerminan dari pengabdiannya itu, dan Pangeran Dhritarashtra harus menerima Putri Gandari dengan sepenuh hati dan memberikan cintanya yang sejati demi kebaikan Hastinapura. Pernikahan keduanya pun dilangsungkan dengan hikmat dan penuh rasa haru. Kedua mempelai mengitari api suci disertai lantunan doa dari sang resi. Saat malam hari di kamarnya, Gandari yang ditemani oleh pelayannya Sugda mengatakan bahwa penampilannya itu tidak pantas baginya, karena suaminya tidak akan bisa melihat gemerlap hiasan yang dikenakannya itu. Ia meminta kepada Sugda untuk membawakan pakaian dengan hiasan bunga yang wangi yang bisa dinikmati oleh suaminya itu. Setiap peristiwa dalam hidup adalah menentukan keputusannya, dan setiap keputusan yang diambil akan berdampak baik dan buruk bagi manusia, dan dampak itu akan dirasakannya untuk selamanya. Keputusan yang diambil saat ini tidak bisa menghadirkan kebahagiaan ataupun kesedihan di masa depan, bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk sebuah keluarga dan masa depan generasi setelah itu. Saat seseorang berhadapan dengan sebuah dilema, hati pun menjadi terganggu. Mengambil keputusan bukan untuk mencari sebuah solusi, melainkan untuk menenangkan hati. Seseorang tidak akan bisa mengambil sebuah keputusan yang benar saat hati dalam keadaan kacau. Dan pada kenyataannya, saat seorang mengambil keputusan dengan pikiran yang tenang, ia pasti akan punya masa depan yang bahagia. Tetapi saat seseorang mengambil keputusan untuk menenangkan hatinya sendiri, maka itu akan memberikan dia beragam penderitaan dan kesedihan di masa depan